Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 1000 Latu Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Hari ini, kami akan membawa kalian pada sebuah kisah yang begitu menyentuh hati, tentang seorang pria yang diremehkan karena penampilannya, dihina di depan banyak orang, bahkan diperlakukan tidak manusiawi. Namun siapa sangka, di balik semua itu tersimpan sebuah fakta yang mampu membalikan keadaan dalam sekejap. Sebuah cerita tentang kesabaran, harga diri, dan penyesalan yang batang terlambat. Simak kisahnya sampai akhir, karena mungkin tanpa kita sadari, kita pernah berada di posisi yang sama. Bima berjalan pelan di pinggir jalan yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Langkahnya berat, seolah setiap pijakan membawa beban yang tak kasat mata. Kemeja yang ia kenakan sudah kusam, sedikit pudar di bagian kerah, dan tas selempang tuanya menggantung lemah di bahunya. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya, dan mungkin itu yang ia rasakan paling dalam, seolah keberadaannya memang tak lagi berarti. Dulu hidupnya tidak seperti ini. Bima pernah berdiri tegak sebagai seorang pengusaha yang disegani. Ia pernah masuk ke ruangan ber-AC dengan jas rapi, disambut senyum hormat dari banyak orang. Bahkan, ia pernah merasa dunia berada dalam genggamannya. Namun semua itu runtuh dalam waktu yang tak lama. Keputusan bisnis yang salah, kepercayaan yang dikhianati, dan keadaan yang berbalik arah membuatnya kehilangan segalanya. Kalau saja waktu itu aku tidak terlalu percaya. Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar, seolah berbicara pada bayangan masa lalunya sendiri. Ia berhenti sejenak di bawah pohon, menatap orang-orang yang lalu lalang dengan pakaian rapi dan wajah penuh tujuan. Ada rasa asing yang menyelinap di dadanya. Dulu ia adalah bagian dari mereka, kini ia hanya penonton. Namun, kehilangan harta bukan satu-satunya luka yang ia tanggung. Yang lebih menyakitkan adalah saat Ratna, perempuan yang dulu ia cintai sepenuh hati, memilih pergi di saat ia paling membutuhkan. Hari itu masih teringang jelas di kepalanya. "Aku capek, Mas. Aku nggak bisa hidup begini terus." Suara Ratna saat itu terdengar dingin, tanpa ragu. "Kita bisa mulai lagi, Ratna. Aku janji akan bangkit," jawab Bima dengan mata memohon. "Bangkit? Dari apa? Kita bahkan sudah kehilangan semuanya," balas Ratna tajam sebelum akhirnya berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Sejak saat itu, hidup Bima seperti kehilangan arah. Rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi tempat yang sunyi, lalu akhirnya ia tinggalkan karena tak mampu lagi membayar. Teman-teman yang dulu sering menepuk bahunya perlahan menghilang, seakan tak pernah mengenalnya. Nomor teleponnya tak lagi diangkat, pesannya tak lagi dibalas. Bima menghela nafas panjang, mencoba mengusir kenangan yang terus menghantuinya. Ia melanjutkan langkahnya, kali ini lebih cepat, seolah ingin lari dari masa lalu yang terus mengejarnya. Kini, hari-harinya diisi dengan pekerjaan serabutan. Kadang ia membantu mengangkat barang di pasar, kadang membersihkan halaman orang demi upah seadanya. Tak jarang ia pulang dengan tubuh lelah dan kantong yang nyaris kosong. Namun ia tak pernah mengeluh di depan orang lain. Semua ia simpan sendiri. Yang penting masih bisa makan, masih bisa hidup, besiknya pelan, mencoba menguatkan diri. Namun begitu, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari dirinya. Harga diri. Bima mungkin kehilangan harta, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan statusnya di mata masyarakat. Tapi ia tidak pernah ingin kehilangan kehormatannya sebagai manusia. Pagi itu, ia berhenti di depan sebuah kaca toko yang memantulkan bayangannya. Ia menatap dirinya sendiri cukup lama. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Garis lelah tergambar jelas di matanya. "Jadi ini aku sekarang," katanya pelan, dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Tangannya perlahan merapikan kerah kemejanya yang sudah tidak lagi rapi. Ia menepuk-nepuk tas selempangnya, memastikan sesuatu di dalamnya masih aman. Ada sesuatu yang ia jaga dengan sangat hati-hati, sesuatu yang bahkan tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Hari ini bukan hari biasa. Ada tujuan yang sudah lama ia pendam, sesuatu yang akhirnya memaksanya untuk kembali melangkah ke tempat yang selama ini ia hindari. Bima menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tatakannya berubah, tidak lagi kosong, melainkan penuh tekad yang terpendam. "Sudah cukup, mungkin ini waktunya," ucapnya lirih. Entah apa yang akan terjadi setelah ini, ia sendiri tidak tahu.
Tapi satu hal yang pasti, hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang pernah meremehkannya. Pintu kaca bank itu terbuka perlahan saat Bima mendorongnya dengan ragu. Suara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut, kontras dengan panas jalanan yang baru saja ia tinggalkan. Langkahnya sempat terhenti sesaat di ambang pintu, seolah ada jarak tak kasat mata antara dirinya dan dunia di dalam sana. Ruangan itu terang, bersih, dan dipenuhi orang-orang berpakaian rapi. Aroma wangi ruangan bercampur dengan suara ketikan keyboard dan percakapan pelan para nasabah. Bima berdiri sejenak, matanya menyapu sekeliling. Semua terlihat begitu asing, sekaligus terlalu familiar. "Sudah lama ya?" gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada kenangan yang kembali muncul tanpa diundang. Dulu, ia masuk ke tempat seperti ini dengan percaya diri. Kini, bahkan untuk melangkah saja terasa berat. Ia menunduk sedikit, menyadari beberapa pasang mata mulai melirik ke arahnya. Kemeja kusamnya, sandal tuanya, dan tas selempang yang tampak usang menjadi kontras mencolok di tengah suasana bank yang rapi dan profesional. Seorang satpam yang berdiri tak jauh dari pintu memperhatikannya cukup lama sebelum akhirnya mendekat. "Pak, ada yang bisa dibantu?" tanya satpam itu dengan nada hati-hati. Matanya tak lepas dari penampilan Bima. Bima mengangkat wajahnya perlahan. "Saya mau ke teller," jawabnya singkat. Satpam itu sempat diam sejenak, seolah menimbang sesuatu, lalu menunjuk ke arah mesin antrean. "Ambil nomor dulu, Pak, di sana." Bima mengangguk kecil. "Iya, terima kasih." Ia berjalan ke arah mesin antrean, tangannya sedikit gemetar saat menekan tombol. Kertas kecil keluar dengan suara halus. Ia menatap nomor itu sejenak, lalu menarik nafas panjang. "Masih sama, semua masih sama," bisiknya. Ia mencari tempat duduk. Namun, saat ia mendekat, dua orang nasabah yang duduk di kursi langsung saling berpandangan. Salah satunya bahkan buru-buru berdiri, berpindah ke kursi lain. Bima melihat itu. Jelas sekali. Tapi ia memilih diam. Tak ada protes, tak ada ekspresi marah. Ia hanya duduk di ujung kursi, menunduk, memegang nomor antreannya erat-erat. Di layar digital, angka terus berganti. Suara panggilan nomor terdengar berulang, memanggil satu persatu nasabah yang batang. Bima menunggu dalam diam, namun pikirannya tidak benar-benar tenang. Matanya sesekali melirik ke arah teller. Barisan meja dengan pegawai berseragam rapi itu mengingatkannya pada sesuatu yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia menghela nafas pelan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai tak beraturan. "Tenang. Aku cuma mau urus sebentar. Setelah itu pergi," katanya pelan, seperti memberi perintah pada dirinya sendiri. Tangannya kembali menyentuh tas selempangnya. Ia membukanya sedikit, memastikan isi di dalamnya masih ada. Map tua yang tersimpan rapi di dalam tas itu ia pegang sejenak, lalu ditutup kembali dengan hati-hati. Seolah benda itu adalah satu-satunya hal yang tersisa dari hidupnya yang dulu. "Jangan sampai hilang," gumamnya lirih. Suara sepatu mendekat. Satpam yang tadi sempat berbicara dengannya kini berdiri tak jauh, masih memperhatikan dengan tatapan curiga. "Pak, yakin mau ke teller?" tanyanya lagi, dengan nada yang sedikit berbeda. Bima mengangkat wajahnya perlahan. "Iya, saya punya keperluan." Satpam itu sempat diam sejenak, seolah menimbang sesuatu, lalu mengangguk meski raut wajahnya masih menyimpan keraguan. Ia lalu kembali ke posisinya, namun sesekali tetap melirik ke arah Bima. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Setiap detik seperti memperpanjang jarak antara dirinya dan tujuan yang ingin ia capai. Namun Bima tetap duduk di sana, tidak bergerak, tidak pergi. Ia tahu, hari ini bukan sekedar datang ke bank. Ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Ada sesuatu yang selama ini ia simpan, yang akhirnya harus ia buka. Dan tanpa ia sadari, kehadirannya di ruangan itu mulai mengundang perhatian lebih banyak orang. Tatapan-tatapan yang awalnya hanya sekilas, kini berubah menjadi bisikan-bisikan kecil yang mulai terdengar di beberapa sudut. Namun, Bima tetap diam. Ia hanya menunggu.
menunggu nomornya dipanggil, dan mungkin menunggu sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar urusan di balik meja teller. Nomor antrian terus berganti di layar digital, namun suasana di sekitar Bima perlahan berubah. Awalnya hanya lirikan singkat, kini menjadi tatapan yang lebih lama, tajam, penuh penilaian, dan tanpa usaha untuk disembunyikan. Seorang pegawai di balik meja customer service melirik ke arah Bima, lalu mendekatkan tubuhnya ke rekannya di samping. "Itu yang di pojok, kamu lihat." Bisiknya pelan namun cukup terdengar bagi orang yang berada tak jauh. "Iya, dari tadi duduk di situ. Kayaknya bukan nasabah deh," jawab rekannya sambil menahan senyum tipis. Bima yang duduk dengan kepala sedikit tertunduk sebenarnya mendengar. Tidak semuanya jelas, tapi cukup untuk ia pahami arah pembicaraan itu. Tangannya menggenggam nomor antrian sedikit lebih erat. "Udah biasa," gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Di sisi lain ruangan, dua teller yang sedang tidak melayani nasabah ikut memperhatikan. "Serius deh, kok bisa ya orang kayak gitu masuk ke sini?" ujar salah satunya dengan nada heran. "Mungkin mau numpang duduk doang, atau ya gitulah," sahut yang lain sambil mengangkat bahu. Mereka tertawa kecil, pelan tapi cukup menyakitkan. Seorang ibu nasabah yang duduk tak jauh dari Bima bahkan terlihat memindahkan tasnya lebih dekat ke tubuhnya, seolah sedang menjaga sesuatu. "Maaf ya Pak," katanya singkat, tapi nada suaranya jelas menunjukkan ketidaknyamanan. Bima hanya mengangguk kecil tanpa menatap. "Iya Bu, nggak apa-apa." Namun di balik jawabannya yang tenang, ada sesuatu yang bergetar dalam dadanya. Bukan marah, bukan juga sedih sepenuhnya, tapi campuran yang sulit dijelaskan. Ia kembali menatap lantai, mencoba mengabaikan semua suara di sekitarnya. Tapi bisikan-bisikan itu justru semakin sering terdengar. "Pakaiannya dikil banget. Kayaknya OB luar deh nyasar ke sini." Atau jangan-jangan kalimat itu terputus, digantikan dengan tawa kecil yang seolah disengaja ditahan. Bima mengangkat wajahnya perlahan, matanya menyapu sekeliling. Sekilas saja, cukup untuk melihat bagaimana orang-orang memandangnya, bukan sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang asing, bahkan mengganggu. Ia menarik nafas dalam-dalam. "Tenang, kamu kesini ada tujuan," bisiknya pada diri sendiri. Namun tatapan-tatapan itu tidak berhenti. Bahkan satpam yang tadi sempat menegurnya kini kembali melirik, kali ini dengan ekspresi yang lebih tegas, seolah siap bertindak jika Bima melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dari arah meja teller, seorang pegawai perempuan berdiri sambil melipat tangan di dada. Ia memperhatikan Bima dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara curiga dan tidak suka. "Pak," panggilnya setengah berteriak, membuat beberapa orang menoleh. Bima sedikit terkejut, lalu mengangkat kepala. "Iya? Kalau nggak ada keperluan, mohon jangan duduk lama-lama di sini ya," katanya datar tanpa senyum. Ruangan mendadak hening sesaat, semua mata seperti tertuju pada mereka berdua. Bima menatap pegawai itu beberapa detik. Ada jeda yang terasa panjang sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara pelan namun jelas. "Saya lagi nunggu nomor antrian saya dipanggil." Pegawai itu terdiam, sedikit kaget, namun segera mengalihkan pandangan. Ia kembali duduk meski raut wajahnya masih menunjukkan ketidakpercayaan. Di sudut lain, bisikan kembali muncul. Ternyata ambil nomor. Serius? Mau ngapain dia? Nggak yakin aku." Bima menutup mata sejenak. Semua suara itu seperti berputar di kepalanya. Namun kali ini ia tidak menunduk lebih dalam. Ia justru perlahan meluruskan punggungnya, mencoba duduk lebih tegak. Ada sesuatu yang berubah meski sangat tipis, seolah ia sedang mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia masih punya alasan untuk berada di sana. Tangannya kembali menyentuh tas selempangnya. Ia meremas bagian luar tas itu perlahan, seakan memastikan sesuatu di dalamnya benar-benar nyata. "Sebentar lagi," bisiknya. Di layar, nomor antrian semakin mendekati miliknya. Namun tanpa disadari suasana di dalam bank sudah tidak lagi biasa. Tatapan sinis, bisikan merendahkan dan rasa curiga telah memenuhi ruangan itu. Dan Bima masih duduk di sana, menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan, menunggu momen yang akan segera mengubah semuanya. Angka di layar akhirnya mendekati nomor antrian di tangan Bima. Suara mesin pemanggil terdengar jelas, memecah bisikan-bisikan yang sejak tadi memenuhi ruangan. "Nomor A173, silakan ke teller 3. Bima menatap kertas kecil di tangannya.
A173. Jarinya sedikit menegang, lalu perlahan ia berdiri. Beberapa pasang mata langsung mengikuti gerakannya. Penasaran, sinis, bahkan ada yang menunggu sesuatu terjadi. Langkahnya menuju meja teller terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap pijakan seperti menggema di kepalanya sendiri. Namun kali ini, ia tidak berhenti. Ia terus berjalan hingga akhirnya berdiri di depan meja bertuliskan teller 3. Pegawai di balik meja itu sedang menunduk, merapikan beberapa berkas. Rambutnya tersisir rapi, seragamnya bersih dan profesional. Bima membuka mulut, hendak berbicara, namun suara itu tertahan di tenggorokan saat pegawai itu mengangkat wajahnya. Waktu seolah berhenti. Tatapan mereka bertemu dalam diam yang panjang. Perempuan itu membeku, matanya melebar, nafasnya tertahan sejenak. Ada sesuatu yang langsung berubah di wajahnya, dari sikap profesional menjadi keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. "Bima?" Suaranya nyaris tak terdengar. Bima berdiri diam, wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap, memastikan bahwa ia tidak salah melihat. "Ratna?" Akhirnya ia mengucap pelan. Nama itu seperti menggema di antara mereka, bukan sekedar panggilan tapi membawa seluruh masa lalu yang belum pernah benar-benar selesai. Ratna menelan ludah, tangannya yang tadi memegang pena kini sedikit gemetar. Ia cepat-cepat menegakkan duduknya, mencoba mengembalikan sikap profesionalnya meski jelas ada kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan. Kamu ngapain kesini?" tanyanya, suaranya berubah lebih kaku. Bima menarik nafas perlahan. "Ada urusan." Jawaban singkat itu justru membuat Ratna semakin tidak nyaman. Ia melirik sekilas ke kanan dan ke kiri. Beberapa rekan kerjanya mulai memperhatikan, bahkan ada yang berbisik-bisik kecil melihat interaksi yang tidak biasa itu. Ratna menunduk sejenak, lalu kembali menatap Bima, kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Bukan lagi terkejut, tapi sesuatu yang lebih dingin. "Kamu kelihatan..." Ia berhenti sejenak, matanya menyelusuri penampilan Bima dari atas sampai bawah. "Berubah?" Bima tidak langsung menjawab. Ia tahu apa maksud kata itu. Ia juga tahu bagaimana ia terlihat sekarang. "Iya," jawabnya singkat. Ratna menyandarkan punggungnya ke kursi. Wajahnya perlahan kembali datar, bahkan cenderung kaku. Ada rasa tidak nyaman yang berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam, gengsi. "Kamu datang ke bank ini buat apa?" tanyanya lagi dengan nada yang lebih tegas. "Ini bukan tempat buat..." "Iya." Ia menggantung kalimatnya, tapi maksudnya jelas. Bima menatapnya tanpa berkedip. "Saya nasabah di sini." Kalimat itu membuat Ratna terdiam sesaat. Namun alih-alih percaya, ia justru tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip sindiran. "Nasabah?" ulangnya pelan. "Bima, jangan bercanda di sini. Ini tempat kerja saya." "Aku nggak bercanda," jawab Bima tenang. Ratna menghela nafas, lalu melirik ke arah rekan kerjanya yang kini mulai terang-terangan memperhatikan. Ia merasa situasinya mulai membuatnya tidak nyaman. "Dengar ya," katanya pelan namun tajam, sedikit mencondong ke depan. "Kalau kamu cuma mau numpang atau bikin masalah, mending kamu keluar sekarang sebelum satpam yang turun tangan." Bima terdiam. Ia menatap Ratna cukup lama. Wajah perempuan itu masih sama, yang dulu pernah ia kenal, pernah ia perjuangkan. Tapi caranya memandang sekarang benar-benar berbeda. "Jadi, kamu malu ya?" tanya Bima pelan. Ratna langsung tegang. "Apa maksud kamu?" "Lihat aku di sini, bikin kamu gak nyaman?" lanjut Bima, suaranya tetap rendah. Ratna mengeraskan rahangnya. Ia tidak menjawab langsung, tapi sorot matanya sudah cukup menjadi jawaban. "Bima, ini bukan soal nyaman atau enggak," katanya akhirnya. "Ini soal kamu tahu diri." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa beban, namun dampaknya terasa berat. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik lebih keras. Nama Bima dan Ratna mulai terdengar di antara mereka, seperti potongan cerita yang belum lengkap. Bima mengangguk kecil, tidak marah, tidak tersinggung secara terbuka, tapi ada sesuatu di matanya yang berubah, lebih dalam, lebih dingin. "Baik," katanya singkat. Ratna mengira percakapan itu selesai. Ia hendak memanggil nasabah berikutnya, namun Bima belum beranjak. "Saya mau dilayani," lanjut Bima pelan tapi tegas. Ratna berhenti, tangannya menggantung di atas meja. "Nomor antrian saya dipanggil," tambah Bima. Suasana kembali hening. Kini bukan hanya pertemuan masa lalu yang terjadi,
tapi juga awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang Ratna sendiri belum siap untuk hadapi. Ratna menatap Bima beberapa detik lebih lama, seolah sedang menahan sesuatu yang bergolak di dalam dirinya. Suasana di sekitar mereka mulai terasa berbeda, lebih tegang, lebih penuh perhatian. Beberapa pegawai kini terang-terangan memperhatikan, bahkan ada yang berdiri sedikit dari kursinya demi melihat lebih jelas. "Bima," ucap Ratna akhirnya. Suaranya ditahan agar tetap terdengar profesional, meski nada merendahkannya tak bisa disembunyikan. "Kamu ini nggak lihat keadaan kamu sendiri?" Bima diam. Tatapannya tetap lurus, tidak goyah. Ratna menghela napas pendek, lalu menyandarkan tubuhnya. "Ini bank, bukan tempat sembarangan. Orang-orang kesini bawa urusan penting, bukan..." Ia kembali menggantungkan kalimatnya. Namun kali ini jelas lebih tajam. "Bukan buat orang yang cuma mau cari perhatian." Beberapa pegawai di belakangnya tertawa kecil, berusaha menutupinya dengan pura-pura sibuk. Bima masih tidak bergerak. Tangannya hanya menggenggam tali tas selempangnya, sedikit lebih erat dari sebelumnya. "Saya cuma mau dilayani," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat Ratna semakin tersulut. Ia merasa seolah Bima tidak mengerti situasi, atau mungkin tidak tahu diri. "Kamu denger nggak sih dari tadi aku ngomong apa?" Nada suaranya mulai naik. "Jangan bikin aku malu di tempat kerja." Kata malu itu keluar begitu saja, tanpa filter. Beberapa nasabah mulai berbisik lebih jelas. "Kenal ya mereka? Kayaknya mantan atau apa gitu. Kasian juga si cowok." Ratna melirik ke sekeliling, menyadari dirinya mulai menjadi pusat perhatian. Wajahnya menegang. Rasa gengsi dan tekanan dari lingkungan bercampur jadi satu. Ia berdiri dari kursinya. "Pak," panggilnya ke arah seorang petugas kebersihan yang sedang mendorong ember dan alat pel di sudut ruangan. Pria itu mendekat dengan ragu. "Iya, Mbak." Ratna menunjuk ke arah Bima tanpa menatap langsung. "Tolong bersihin area sini, bau." Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam sejenak. Tidak semua langsung mengerti maksudnya, tapi cukup banyak yang paham arah sindiran itu. Petugas kebersihan itu terlihat bingung. Ia melirik ke arah Bima, lalu kembali ke Ratna. "Sekarang, Pak," tambah Ratna dengan nada yang lebih tegas. Bima mengangkat wajahnya perlahan. Ia menatap Ratna, mencoba memastikan apa yang baru saja ia dengar bukan kenyataan. Namun ekspresi Ratna tetap dingin, bahkan cenderung tak peduli. Petugas itu akhirnya mengangguk pelan, meski jelas ragu. Ia menggeser ember berisi air bekas pel yang keruh, lalu mendekati area di depan meja teller. "Maaf ya, Pak," katanya pelan kepada Bima. Suaranya penuh sungkan. Bima tidak menjawab, matanya masih tertuju pada Ratna. Dan dalam satu gerakan yang terasa begitu cepat sekaligus lambat, air kotor dari ember itu tersiram ke lantai. Sebagian mengenai kaki Bima, bahkan percikannya naik hingga membasahi celana dan ujung bajunya. Suara kecil terdengar dari beberapa orang. Ada yang kaget, ada yang menahan napas, ada juga yang justru senyum tipis. Ruangan mendadak hening. Bima berdiri diam. Air kotor itu menetes perlahan dari pakaiannya. Bau tak sedap mulai tercium. Namun ia tidak bergerak, tidak marah, bahkan tidak mengangkat suara. Ia hanya berdiri, menatap lurus ke arah Ratna. Petugas kebersihan itu langsung mundur, wajahnya panik. "Maaf, Pak, saya disuruh." Ratna tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya kaku, namun ada sedikit kegelisahan yang mulai muncul di matanya. Ia tidak menyangka situasinya akan menjadi setegang ini, tapi egonya menahan untuk mundur. "Sekarang, kamu puas?" tanya Bima akhirnya. Suaranya pelan, nyaris datar. Ratna tidak langsung menjawab. Bima menunduk sebentar, melihat pakaiannya yang basah dan kotor. Lalu ia menghela napas panjang, seolah menelan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekedar penghinaan itu. "Dulu, kamu nggak seperti ini?" Lanjutnya pelan. Kalimat itu membuat Ratna sedikit tersentak, tapi ia segera menutupi reaksinya. "Orang berubah, Bima. Dan kamu juga harus sadar, dunia nggak nunggu orang yang jatuh." Bima mengangguk sedikit, tidak membantah. "Baik," katanya singkat. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. Lebih tenang, tapi juga lebih dalam. Tangannya perlahan mengusap bagian bajunya yang basah.
lalu kembali menggenggam tas selempangnya. Ia tidak pergi. Justru ia tetap berdiri di sana. Seolah semua yang baru saja terjadi bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan segera membuat seluruh ruangan itu terdiam dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Air kotor masih menetes perlahan dari ujung celana Bima, membasahi lantai marmer yang mengkilap. Bau tak sedap mulai menyebar tipis di udara, bercampur dengan aroma ruangan yang sebelumnya terasa bersih dan dingin. Namun yang paling mencolok bukanlah itu, melainkan sikap Bima yang tetap berdiri tenang, tanpa amarah, tanpa reaksi berlebihan. Beberapa orang saling berpandangan. "Dia kok diam aja?" bisik seorang nasabah pelan. "Gak marah sama sekali," sahut yang lain, heran. Ratna sendiri mulai merasa ada yang janggal. Ia mengira setelah dipermalukan seperti itu, Bima akan pergi dengan wajah menahan malu, atau setidaknya membentak. Tapi tidak, pria itu justru berdiri tegak, seolah kejadian barusan hanyalah sesuatu yang kecil. Bima perlahan mengangkat tangannya, merapikan bagian kemejanya yang basah. Gerakannya santai, tidak terburu-buru. Ia lalu menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. "Sudah selesai?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya pelan tapi cukup jelas untuk terdengar di sekitar mereka. Ratna mengerutkan kening. "Apa maksud kamu?" Bima menatapnya lurus. "Kalau sudah, saya mau lanjut urusan saya." Kalimat itu sederhana, tapi membuat suasana kembali hening. Tidak ada nada marah, tidak ada emosi meledak. Justru itulah yang membuatnya terasa aneh. "Bima," Ratna menyilangkan tangan di dada, mencoba mempertahankan kendali. "Kamu serius mau lanjut dengan kondisi kayak gitu?" Bima melirik sekilas ke pakaiannya yang kotor, lalu kembali menatap Ratna. "Ini cuma air," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat beberapa orang terdiam. Ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya, seolah penghinaan barusan tidak benar-benar menyentuh dirinya. Ratna mulai merasa tidak nyaman. Ia mengalihkan pandangan sejenak, lalu kembali menatap Bima dengan ekspresi yang lebih tajam. "Kamu pikir ini lucu? Atau kamu sengaja bikin drama di sini?" Bima menggiling pelan. "Saya cuma datang untuk satu hal." Ia menepuk pelan tas senampangnya. Gerakan kecil itu tampak biasa, tapi entah kenapa menarik perhatian. Seorang pegawai di belakang Ratna mulai memperhatikan lebih serius. "Dari tadi dia pegang tas itu terus," bisiknya ke rekannya. "Iya, kayaknya ada sesuatu di dalamnya," sahut yang lain pelan. Bima tidak memperdulikan bisikan itu. Ia membuka sedikit resleting tasnya, lalu memasukkan tangan ke dalam dengan gerakan yang tenang dan terukur. Sekejap, suasana berubah. Satpam yang sejak tadi mengawasi langsung siaga. Ia melangkah mendekat, matanya fokus pada gerakan Bima. "Pak, tunggu dulu," katanya hati-hati. Namun Bima tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan yang berbahaya. Ia hanya berhenti sejenak, lalu mengeluarkan sebuah map tua dari dalam tasnya. Map itu terlihat sederhana, bahkan sedikit kusut di bagian sudutnya. Ia meletakkannya di atas meja teller dengan pelan. "Ini yang mau saya urus," katanya. Ratna menatap map itu tanpa langsung menyentuhnya. Alisnya sedikit berkerut, perasaannya semakin tidak enak, tapi ia tidak tahu kenapa. "Kamu bawa apa itu?" tanyanya. Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap map tersebut sejenak, lalu kembali menatap Ratna. "Hal yang dari dulu tidak pernah kamu tanyakan," ucapnya pelan. Kalimat itu menggantung di udara, membuat Ratna terdiam sesaat. Di belakangnya beberapa pegawai mulai berdiri, pura-pura merapikan sesuatu, tapi jelas ingin melihat lebih dekat. Bahkan manajer yang berada di ruangan kaca mulai memperhatikan dari jauh. Bima mendorong map itu sedikit lebih dekat ke arah Ratna. "Silahkan dicek," lanjutnya tenang. Tangannya kemudian kembali ke sisi tubuhnya. Tidak gemetar, tidak ragu, seolah ia sudah menunggu momen ini sejak lama. Ratna menatap Bima, lalu map itu, lalu kembali ke wajah Bima. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara curiga, kesal, dan sedikit takut. "Kalau ini cuma permainan kamu," ia mulai bicara. "Bukan," potong Bima pelan. Satu kata itu cukup membuat Ratna berhenti. Hening kembali menyelimuti ruangan. Kini bukan lagi soal penampilan lusuh atau penghinaan yang barusan terjadi. Ada sesuatu yang bergeser, sesuatu yang perlahan mengubah cara orang-orang memandang pria di depan mereka. Bima berdiri di sana, masih dengan pakaian basah dan bau yang belum hilang,
Tapi sikapnya justru seperti seseorang yang memegang kendali, dan justru itulah yang membuat semuanya terasa semakin mencurigakan. Ratna menatap mak tua yang tergeletak di hadapannya seolah benda itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia tebak. Ruangan yang tadi dipenuhi bisikan kini berubah menjadi hening yang menekan. Bahkan suara mesin antrean terasa seperti menjauh, kalah oleh ketegangan yang tiba-tiba menguasai suasana. "Buka saja," ucap Bima pelan. Nada suaranya datar, namun mengandung keyakinan yang sulit diabaikan. Ratna ragu sejenak. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara sebelum akhirnya benar-benar menyentuh map itu. Ujung jarinya terasa dingin. Ia melirik sekilas ke arah Bima, berharap menemukan tanda-tanda bahwa ini hanya sandiwara. Tapi tidak ada. Wajah pria itu tetap tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan. Perlahan, Ratna membuka map tersebut. Di dalamnya tersusun rapi beberapa dokumen, kertas resmi, fotokopi identitas, dan satu kartu yang langsung menarik perhatiannya. Bukan kartu biasa, desainnya berbeda, lebih eksklusif, dengan logo bank yang hanya dikenal oleh kalangan tertentu. Ratna mengerutkan kening. "Apa ini?" gumamnya. Ia mengambil kartu itu, menatapnya lebih dekat. Tangannya mulai terasa sedikit gemetar, meski ia berusaha menahannya. Bima tidak menjawab, ia hanya berdiri diam memperhatikan setiap reaksi Ratna. "Coba dicek saja," katanya singkat. Ratna menarik nafas, lalu beralih ke komputernya. Jari-jarinya mulai mengetik, memasukkan nomor yang tertera di kartu tersebut. Awalnya ia terlihat santai, bahkan sedikit meremehkan, namun beberapa detik kemudian ekspresinya berubah. Alisnya perlahan terangkat. Ia berhenti mengetik. "Ini," bisiknya pelan. Di layar komputernya, data mulai muncul satu persatu. Nama, identitas, dan yang paling mencolok, angka saldo yang membuat nafasnya tertahan. "Tidak mungkin," ucapnya hampir tanpa suara. Ia menatap layar lebih dekat, memastikan matanya tidak salah membaca. Angka itu tetap di sana, tidak berubah, tidak salah. Tangannya refleks menutup sebagian layar, seolah takut orang lain melihat. Di belakangnya seorang pegawai mendekat sedikit. "Kenapa, Ratna?" Ratna tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah, lalu kembali menatap layar. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Ini datanya," ia kesulitan menyusun kata. "Kenapa?" tanya pegawai itu lagi, kini dengan nada lebih penasaran. Ratna akhirnya menoleh, suaranya menurun drastis. "Panggil Pak Andika, sekarang." "Manajer?" Pegawai itu terkejut. "Iya, sekarang," ulangnya. Kali ini lebih tegas. Pegawai itu langsung berbalik dan berjalan cepat menuju ruangan kaca. Sementara itu Ratna kembali menatap layar, lalu ke arah Bima. Wajahnya tidak lagi dingin, ada kegelisahan yang jelas terlihat. "Kamu," ia berhenti, menelan ludah lagi. "Ini punya kamu?" Bima mengangguk kecil. "Iya." Jawaban singkat itu justru membuat Ratna semakin kehilangan kata-kata. Beberapa detik kemudian, seorang pria berjas rapi keluar dari ruangan kaca dan berjalan cepat menuju meja teller. Wajahnya serius, matanya langsung tertuju pada Ratna. "Ada apa?" tanyanya singkat. Ratna berdiri, sedikit panik. "Pak, ini, tolong lihat." Ia memutar layar sedikit agar pria itu bisa melihat. Manajer tersebut, Andika, mendekat, menatap layar dengan fokus. Awalnya ekspresinya biasa saja, namun perlahan wajahnya berubah. Ia terdiam. Matanya menelusuri data di layar, lalu beralih ke kartu di tangan Ratna, kemudian ke arah Bima yang berdiri tenang di depannya. "Baka," ucap Andika pelan. Kali ini nada suaranya berubah drastis. "Atas nama ini ya?" "Bima," jawabnya singkat. Andika menarik nafas dalam. Ia kembali menatap layar, memastikan sekali lagi. Lalu tanpa sadar ia merapikan jasnya. Sikapnya berubah lebih formal. "Maaf," katanya pelan, hampir seperti refleks. Ratna membeku di sampingnya. "Ada apa sih sebenarnya?" bisik seorang pegawai lain dari belakang, tak mampu lagi menahan rasa penasaran. Namun tidak ada yang menjawab, karena kini semua orang mulai menyadari bahwa pria yang sejak tadi mereka pandang sebelah mata bukanlah orang biasa. Dan tas lusuh yang ia bawa ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar dokumen. Sesuatu yang dalam hitungan detik telah mengubah seluruh suasana di ruangan itu menjadi penuh ketegangan dan ketakutan. Ruangan itu mendadak terasa jauh lebih sempit, seolah udara di dalamnya menipis.
Semua mata kini tertuju pada satu titik, Bima. Bukan lagi karena penampilannya yang lusuh, melainkan karena sesuatu yang baru saja terungkap dari layar komputer di hadapan Ratna. Andika berdiri tegak di samping meja teller, namun sikapnya tak lagi sama. Wajahnya yang tadi tegas kini berubah kaku, bahkan sedikit pucat. Ia menatap Bima dengan sorot mata yang berbeda, bukan lagi penuh kewenangan, melainkan kehati-hatian. "Bapak, mohon maaf," ucapnya pelan, kali ini dengan nada hormat yang tidak dibuat-buat. "Apakah benar rekening ini milik Bapak?" Bima mengangguk ringan. "Iya." Jawaban singkat itu seperti menegaskan segalanya. Ratna yang berdiri di sampingnya terasa seperti kehilangan pijakan. Tangannya masih memegang kartu tersebut, namun kini terasa berat. Ia menatap kembali layar di depannya. Angka-angka itu masih sama, tidak berubah, tidak menghilang. "Saldo ini," suaranya tercekak. "Ini miliaran." Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bisikan mulai kembali terdengar, tapi kali ini nadanya berbeda. Bukan lagi merendahkan, melainkan penuh keterkejutan. "Miliaran? Serius itu?" "Nggak mungkin." Namun Andika tidak ikut dalam kebingungan itu. Ia sudah melihat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Ia melangkah sedikit lebih dekat ke Bima, lalu sedikit menundukkan kepala. "Bapak termasuk dalam daftar nasabah prioritas kami," katanya hati-hati. "Rekening ini aktif dan jumlah dananya sangat besar." Kalimat itu diucapkan dengan jelas, cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di sekitar. Dan seketika, suasana berubah total. Seorang pegawai yang tadi sempat tertawa kini menutup mulutnya sendiri. Nasabah yang sebelumnya menjauh kini justru menatap dengan rasa ingin tahu yang tak terbahan. Bahkan satpam yang tadi curiga kini berdiri kaku, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ratna perlahan menoleh ke arah Bima. Wajahnya berubah drastis, bukan lagi dingin, bukan lagi merendahkan, melainkan syok yang nyata. Matanya membesar, bibirnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. "Kamu," ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. "Ini semua punya kamu?" Bima menatapnya tanpa emosi berlebih. "Iya." Hanya itu, tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pembelaan, tidak ada usaha untuk membuktikan diri. Justru kesederhanaan jawabannya membuat semuanya terasa lebih kuat. Ratna mundur satu langkah tanpa sadar. Lututnya terasa lemas, ingatannya seperti diputar ulang. Semua kata-kata yang ia ucapkan tadi, semua perlakuannya, semua tatapan merendahkan yang ia berikan. Dan satu momen yang paling menghantamnya adalah ketika air kotor itu disiramkan. Tangannya mulai bergetar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya hilang. Bima tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, masih dengan pakaian yang basah dan kotor. Namun kini, tidak ada satupun orang yang berani memandangnya rendah lagi. Andika berdehem kecil, mencoba mengendalikan situasi. "Pak Bima," katanya dengan penuh hormat, "kami sangat menyesal atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ini jelas di luar standar pelayanan kami." Ia melirik sekilas ke arah Ratna yang kini hanya bisa menunduk. "Kami akan bertanggung jawab penuh," lanjutnya. Bima mengalihkan pandangan dari Ratna ke Andika. "Saya cuma mau menyelesaikan urusan saya." Nada suaranya tetap sama, tenang, datar, tanpa emosi berlebihan. Namun justru itu yang membuat suasana semakin menekan. "Baik Pak, tentu," jawab Andika cepat. "Kami akan proses segera." Di sudut ruangan beberapa pegawai mulai berbisik dengan nada panik. "Dia nasabah prioritas. Kita tadi ngomong apa aja ya? Gila, bisa habus kita." Ratna masih berdiri di tempatnya, seperti membeku. Wajahnya pucat, nafasnya tak teratur. Semua rasa gengsi yang tadi ia patahkan kini runtuh begitu saja. Ia menatap Bima lagi, tapi kali ini dengan perasaan yang benar-benar berbeda. Penyesalan mulai muncul, tapi sudah terlambat, karena fakta itu sudah terungkap. Pria yang ia hina, yang ia anggap tidak layak berada di sana, ternyata adalah seseorang yang bahkan mungkin jauh lebih tinggi dari semua orang di ruangan itu. Dan saat itu juga, Ratna sadar, ia tidak hanya salah menilai, ia baru saja menghancurkan dirinya sendiri di hadapan seseorang yang pernah ia tinggalkan dan kini berdiri jauh di atasnya. Ruangan yang tadi dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi sunyi yang menekan. Tidak ada lagi bisikan sinis, tidak ada lagi tawa kecil yang merendahkan. Yang tersisa hanyalah rasa canggung dan penyesalan yang perlahan menyebar.
terutama dari satu orang, Ratna. Ia masih berdiri di tempatnya, namun tubuhnya terasa lemah. Tatapannya tertuju pada Bima, tapi tidak lagi dengan kesombongan. Kini yang ada hanyalah rasa bersalah yang begitu jelas. Bima, suaranya akhirnya keluar, pelan dan bergetar. Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah memberi waktu bagi Ratna untuk menyelesaikan apa yang ingin ia katakan. Aku minta maaf, lanjut Ratna. Suaranya semakin lirih. Aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu kalau itu kamu. Kalimat itu terdengar rapuh, berbeda jauh dari nada tajam yang ia gunakan sebelumnya. Bima mengalihkan pandangan perlahan ke arahnya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya dalam, seolah menyimpan banyak hal yang tak diucapkan. Kalau kamu tahu, memangnya bakal beda? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam tepat di tempat yang paling dalam. Ratna terdiam, bibirnya terbuka, namun tak ada jawaban yang bisa ia berikan. Karena di dalam hatinya, ia tahu perlakuannya tadi bukan karena tidak tahu siapa Bima, tapi karena ia menilai dari apa yang ia lihat. Ia mencoba lagi, tapi suaranya terhenti. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku salah, aku terlalu menilai dari luar. Potong Bima tenang. Ratna menunduk. Satu kalimat itu cukup mewakili semuanya. Di sekeliling mereka, para pegawai lain ikut terdiam. Tidak ada yang berani menyelah. Bahkan Andika memilih mundur satu langkah, memberi ruang pada percakapan yang terasa lebih personal dari sekedar urusan bank. Bima menarik nafas dalam. Tangannya masih menggenggam tas selempangnya. Tas yang tadi menjadi bahan ejekan, tapi kini justru menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku kesini bukan buat balas dendam, katanya pelan. Bukan juga buat nunjukin siapa aku. Ratna mengangkat wajahnya sedikit, menatap Bima dengan harapan yang samar. Aku cuma mau nyelesain urusan, dan mungkin nutup satu bagian hidup yang dulu belum selesai. Kalimat itu membuat dada Ratna terasa semakin sesak. Bima, air matanya akhirnya jatuh. Aku nyesal. Aku benar-benar nyesal ninggalin kamu waktu itu. Bima tidak langsung merespons. Ia menatap Ratna cukup lama, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat. Namun yang ia lihat sekarang bukan lagi perempuan yang dulu ia kenal. Waktu, keadaan, dan pilihan hidup telah mengubah banyak hal. Penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Kalau di awal, namanya pilihan. Ratna menunduk dalam. Kata-kata itu tidak kasar, tapi terasa jauh lebih menyakitkan karena jujur. Aku gak akan maksa kamu buat maafin aku. Aku cuma berharap kamu bisa mengerti, sambung Bima. Ratna mengangguk pelan, meski ia sendiri tidak yakin pantas untuk meminta itu. Bima menghela nafas, wajahnya tetap tenang, tanpa amarah, tanpa kebencian yang terlihat. Aku sudah mengerti dari dulu, katanya pelan. Ratna sedikit terkejut. Maksudnya? Aku mengerti kenapa kamu pergi. Aku mengerti kenapa kamu memilih hidup yang lebih aman, lebih nyaman. Ia berhenti sejenak. Tapi aku juga belajar sesuatu dari itu. Ratna menatapnya, menunggu. Harga diri itu nggak ditentukan dari apa yang kita punya, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ucap Bima pelan, namun tegas. Kalimat itu menggantung di udara, memenuhi ruangan dengan makna yang dalam. Tidak hanya untuk Ratna, tapi untuk semua orang yang sejak tadi menyaksikan. Bima kemudian melangkah mundur satu langkah. Ia merapikan sedikit tasnya, lalu mengangguk singkat ke arah Andika. Urusan saya sudah cukup jelas, tolong lanjutkan prosesnya, katanya. Baik Pak, tentu, jawab Andika cepat, masih dengan nada hormat. Bima kembali menatap Ratna untuk terakhir kalinya. Tidak ada senyum, tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Jaga sikapmu, ucapnya singkat. Bukan sebagai sindiran, tapi sebagai pengingat. Lalu tanpa menunggu balasan, Bima berbalik dan berjalan meninggalkan meja itu. Langkahnya tenang, tidak tergesa-gesa, tapi penuh kepastian. Semua mata mengikutinya.
bukan lagi dengan pandangan meremehkan, namun dengan rasa hormat yang terlambat. Ratna tetap berdiri di tempatnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Semua yang terjadi hari itu terasa seperti tamparan keras, bukan hanya tentang Bima, tapi tentang dirinya sendiri. Dan di tengah ruangan yang kembali sunyi, satu pelajaran terasa begitu jelas, bahwa merendahkan orang lain tidak pernah membuat seseorang lebih tinggi, justru seringkali membuka kenyataan bahwa kita sendirilah yang sebenarnya paling rendah.